Shalom warga kerajaan, inilah gambaran daripada gambaran artis tentang King David membawa yaitu tabut Tuhan yang diangkat oleh para imam masuk ke kota Yerusalem. Tetapi ini namanya gambaran daripada artis ya. Sebetulnya setiap 6 langkah mereka memberikan korban. Jadi jalanan itu trail of blood ya, penuh dengan darah persembahan. Tapi hari ini saya mau menceritakan pada saudara asal usul ketika yaitu tabut perjanjian ini dikuasai oleh tentara Filistin dan Tuhan tidak perlu dibela. Ya, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika ditaruh di kuil Dagon, malah Dagon yang tengkurap bersujud. Dan kemudian leher dan semua tangan kaki patung itu terserak kemana-mana. Dan sampailah dia ke rumah Abinadab. Abinadab itu nama bagus loh. Ab itu bapak. Nadab itu artinya generous. My father is generous. Dan mereka taruh di sana. Dan putranya dikuduskan namanya Eleazar. Untuk yaitu merawat yaitu tabut ini ya. Bukan dibersihkan di debu, enggak, dihormati. Tetapi sudah puluhan tahun nothing happen. Kemudian dibawalah oleh David, sayang sekali, pakai cara Filistin. Apa yang terjadi? Memakai kereta, memakai pedati. Dan ketika saat itu agak miring, yaitu Utsa, saya percaya itu cucu daripada Abinadab, mencoba untuk menolong ya, dalam tanda kutip, menstabilkan. Tuhan tidak perlu ditolong. Apa yang terjadi? Dia disambar ya oleh kuasa Tuhan dan dia meninggal dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh David? David taruh di rumah daripada Obed Edom orang Gad. Rumah daripada Abinadab ada di atas bukit. Sangat cocok sebetulnya ya. Ditaruhnya di mana tabut perjanjian. But nothing happen. Kan berapa banyak orang sudah ikut Tuhan gitu lama. Mereka tidak alami apa-apa. Tapi 3 bulan di rumah Obed Edom. Tuhan memberkati seluruh keluarga Obed Edom. Dan seisi rumahnya dan apapun yang dia kerjakan. Cuma 3 bulan. Kita melihat dalam kenyataan banyak orang-orang percaya yang masih baru. Tapi sangat taat, sangat menurut pada Tuhan. Dan mereka mengalami breakthrough, mereka mengalami victory, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Why is that? Saya kira rahasianya satu. Yaitu honoring the presence of God. Menghormati hadirat Tuhan. Kalau kita terlalu biasa, kurang rasa hormat itu. Ya, kita lihat bagaimana sekarang ini banyak orang enak di rumah, bisa pakai celana kolor sambil makan keripik kentang, ya, nggak usah mandi, nggak usah sikat gigi, ikut kebaktian bisa pilih sendiri. Come on, kita harus kembali pada the fear of God, menghormati hadirat Tuhan. Obed Edom itu menghormati hadirat Tuhan secara luar biasa. Dan kalau kita tahu, dia latar belakangnya menyedihkan sekali. Nama Obed Edom itu the servant, maybe the slave of Edom. Edom itu bukan orang Israel, berarti dia tinggal di daerah Edom. Itu di daerah sekarang itu Jordania bagian selatan. Padang gurun. Kemudian disebutkan dia orang Gad. Dalam ayat 10 disebutkan. Dia adalah orang Gad. Orang Israel tinggal di daerah Filistin. Mungkin keadaan saudara seperti itu. Tapi itu tidak menghalangi berkat Tuhan atas engkau dan keluargamu. Honoring the presence of God. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan Allah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Meskipun kita tidak bisa ibadah secara langsung di gereja dan kita mesti ibadah online, tapi saya percaya bahwa setiap kita, 1-2 orang yang berkumpul menyerukan nama Tuhan Yesus Kristus, memanggil namanya. Percaya bahwa Roh Kudus, Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala kita sejenak. Mari kita berdoa. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Yes, Jesus. Tuhan, Allah Bapa kami yang hidup, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allahku atas segala penyertaan yang telah Kau berikan ya Tuhan. Di sepanjang minggu ini, di sepanjang hari ini Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan kami mengucap syukur ya Bapa
atas segala kasih setiamu, penyertaan, cintamu Tuhan yang begitu besar, yang begitu dalamnya sehingga tidak mampu kami menghitungnya. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami begitu mengucap syukur ya Bapa. Dan Tuhan, Kau juga tahu Tuhan, setiap pergumulan, masalah yang dihadapi oleh setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik ya Bapa bagi setiap kami. Karena kami tahu bahwa rencana-Mu itu pasti adalah rencana yang indah ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kita pada hari ini ya Bapa. Sebentar lagi kami akan menaikkan pujian, penyembahan, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan. Lingkupilah kami dan jamah kami Tuhan, sehingga apa nantinya yang kami naikkan kepadamu dapat menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allahku. Kami telah berdoa, kami siap memulai ibadah kita pada hari ini hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes, Jesus. Yes. Bahwa Engkau adalah Allah yang akan memberikan rencana yang indah Bapa. Yes Tuhan. Ketika jalan yang ku tempuh berputar di padang gurun, saat
Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah
kita yang hidup. Naikkan pujian-Mu yang terbaik. Naikkan penyembahan-Mu yang terbaik bagi Allah kita. Yes, Yesus, yes, Tuhan. Yes, Yesus. Haleluya Bapa. Yes, Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Yes, Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah, terima kasih. Kau adalah Allah yang hidup, Kau adalah Allah yang perkasa, Kau adalah Allah yang hebat Tuhan. Siapakah kami ini ya Bapa, hingga bisa menjadi biji mata-Mu yang indah ya Bapa. Yes, Yesus. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami tinggikan Kau Bapa, hanya Kau yang layak. Terima segala pujian, terima kasih Tuhan. We worship You Lord, we worship You, we praise Your name Jesus. How beautiful You are, how wonderful Your name, how amazing You are. We worship You, Tuhan. We worship You. Segala pala-pala-pala, segala pala-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 pala. Segala pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala. Segala pala-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 pala. Segala pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala. Oh, yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Segala para-para, para-para, segala para-para, segala para-para, segala para-para, Haleluya Roh Kudus. Oh Bapa yang baik, oh Bapa yang perkasa, ini kami Tuhan, ini kami Bapa, menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan Kau, meninggikan Kau Tuhan. Siapakah kami ini Bapa, jadi biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita berjumpa kembali sekalipun melalui ibadah streaming, ya karena memang program pemerintah tanggal 3-20 ini kita harus mengadakan kegiatan secara streaming. Tapi tidak mengurangi hadirat Tuhan dan tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk bekerja. Saya percaya pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Puji-pujian sudah kita naikkan, dan saja kita mendengar isi hati Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, di mana Engkau sepanjang hari sampai hari ini Engkau tetap menyertai, memberkati kami dengan keadaan yang sangat baik. Kami tahu dan kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami tidak akan pernah berhenti. Sampai selama-lamanya kasih-Mu tercurah atas setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, dengan segenap kerinduan kami rindu mendengar isi hati-Mu. Sampaikan sesuatu atas kami, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kami untuk diubahkan menjadi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan lewat kehidupan kami, kemuliaan Tuhan terpancar, kasih Tuhan terpancar lewat kehidupan setiap kami. Dan kami boleh menjadi representative of Christ Kingdom. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Roh hikmat, pengertian, pewahyuan turun atas kami pagi hari ini. Berbicaralah atas setiap kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Oke. Pagi hari ini sesuai tema yang sudah dicanangkan untuk bulan Juli. Kita sudah tak terasa sudah menginjak di bulan Juli, hampir di pertengahan tahun. Dan bulan Juli kita belajar tentang strong. Ya, strong, kuat. Dan saya percaya kata strong ini boleh berbicara secara fisik kita, tetapi yang terlebih penting sebenarnya yang kita juga harus jaga supaya rohani kita juga tetap kuat di dalam Tuhan. Ada banyak orang terlalu mementingkan yang di luar. Ya, saya tidak menyalahkan, penampilan baik, kelihatan kekar, kuat, tapi tidak menjamin kehidupan rohaninya juga ikut kuat. Tetapi yang Allah mau pagi hari ini kita belajar. Sekali lagi, yang fokus utama sebenarnya dalam kehidupan kita, apa yang ada di dalam kita, itu yang harus semakin hari semakin kuat. Setuju, katakan amin. Oke, nah ayat tema kita pagi hari ini di 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Oke, saya bacakan buat kita semua. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, ayat firman Tuhan ini sangat jelas, saudara. Memang ada beberapa hal yang sebenarnya harus kita lakukan. Ini adalah kalimat perintah, dikatakan berjaga-jagalah. Ini yang pertama. Yang kedua, berdirilah dengan teguh dalam iman. Lalu yang ketiga, bersikaplah sebagai laki-laki. Dan yang keempat, dan tetap kuat. Memang saya tidak akan bahas semuanya, tetapi kita akan berfokus kepada dan tetap kuat. Nah, kata kuat ini saya coba baca di terjemahan yang lain, di Amplified Bible dikatakan, kalau saya terjemahkan, saya translatekan, dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki, ini dikatakan bertindak seperti pria dewasa, amen. Ya, mature man. Tetapi ada tambahan, be courageous. Dikatakan be courageous, artinya berani. Dan dikatakan be strong, menjadi kuat. Ya, kata kuat ini kalau di
bahasa di Webster Dictionary dikatakan itu artinya memiliki atau ditandai dengan kekuatan fisik yang besar. Yang pertama, artinya juga strong ini artinya juga memiliki kekuatan moral atau intelektual. Lalu yang arti yang ketiga juga memiliki sumber daya yang besar sebagai kekayaan atau bakat. Atau lebih simpel dengan bahasa yang lebih jelas lagi, yaitu memiliki strong itu artinya memiliki kekuatan fisik, moral, intelektual, serta sumber daya yang kuat dan besar. Ini kata strong kalau dari dictionary. Saya coba buka dalam bahasa aslinya. Coba saya artikan di sini. Kata strong ini ditulis ini bahasa aslinya krataio. Artinya to strengthen, memperkuat, membuat kuat, menjadi kuat. To make strong. Lalu juga artinya to increase in strength, meningkatkan kekuatan. To grow strong, bertumbuh kuat. To empower, untuk memberdayakan. Lalu be strengthened, dikuatkan. Ini dari akar kata, ya akar katanya juga di dalam bahasa aslinya dikatakan krataios, kuat, sangat berkuasa, sangat hebat, besar sekali. Dikatakan of the mighty power of God, dari kekuatan Tuhan yang luar biasa. Ini banyak berbicara bukan secara fisik saja. Sekali lagi yang harus kita tingkatkan, yang harus menjadi kuat, yaitu apa yang ada di dalam kita, hal yang rohani. Saya percaya kalau yang di dalam kita kuat, itu akan mempengaruhi apa yang di luar. Dan saya sangat percaya itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, menjadi pertanyaan sekarang, siapa yang harus dikatakan be strong? Itu ditujukan kepada siapa? Kalau di 1 Korintus tadi dikatakan itu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi ditujukan kepada semua anak-anak Tuhan di Korintus. Saya percaya bukan hanya di Korintus, juga secara spesifik juga dia berkata menyampaikan ini kepada anak rohani Timotius. Saya percaya firman Tuhan ini ditujukan kepada setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Hari semakin hari seharusnya dalam kehidupan kita harus increase kekuatan kita, meningkat kekuatan kita, dan semakin hari kita semakin kuat. Ini yang Tuhan mau. Jadi siapa saja yang harus kuat? Kita semua yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Hari lepas hari iman kita, rohani kita harus kuat di dalam Tuhan. Kalau membaca situasi hari-hari ini yang terjadi, oleh sebab itu sampai hari ini pun karena memang terjadi peningkatan penderita COVID, akhirnya pemerintah mencanangkan ini, ya darurat, PPKM darurat ini. Saya percaya ini tidak membuat kita menjadi ketakutan, tetapi kita melihat bahwa segala sesuatu boleh terjadi, tetapi iman kita, percaya kita kepada Tuhan harus semakin hari semakin kuat. Harus ada increase, ada yang meningkat. Oleh sebab itu kita harus menjadi kuat. Yang menjadi pertanyaan mungkin saudara berkata, mengapa kita harus kuat? Alasan yang pertama saya coba bagikan. Memang ada banyak hal, tetapi akan saya bagikan beberapa hal. Yang pertama yaitu di Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Dikatakan di situ, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Mengapa kita harus kuat? Dikatakan ini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ini kalimat perintah. Oleh sebab itu kekristenan yang dibangun di atas dasar yang tidak kuat itu berbahaya sekali.
Oleh sebab itu kekristenan kita harus punya dasar yang kuat. Kalau firman Tuhan mencatat bagaimana bangunan yang kuat itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jadi jangan berbangga hati kalau kita, oh saya suka baca. Kalau cuma sekedar baca tanpa kita merenungkan, apalagi kita melakukan, ya yang membedakan itu bukan membacanya, banyaknya ayat-ayat yang kita baca setiap hari, tetapi yang membuat kita kuat mau tidak mau adalah melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, ini adalah satu perintah untuk kita menjadi kuat. Gak ada cara yang lain selain apa? Kita melatih diri kita untuk apa? Baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan melakukan firman. Lalu alasan yang kedua, kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Yang kedua, kita baca di Roma 15 ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jelas dikatakan di sini, tujuan Allah memerintahkan supaya kita ini kuat di dalam Tuhan, karena Allah menginginkan setiap kita bisa menanggung kelemahan orang lain. Tujuannya apa? Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya percaya orang yang menolong dengan yang ditolong, jelas yang menolong itu lebih kuat. Karena dia punya kemampuan yang ekstra untuk diberikan kepada orang yang perlu pertolongan. Oleh sebab itu Allah sangat concern, dan Allah memerintahkan kita wajib menanggung supaya kita bisa menolong banyak orang. Kalau iman kita, kerohanian kita, kepercayaan kita tidak kuat di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menanggung, bisa menjadi jawaban buat masalah setiap mereka? Atau kalau mereka sharing dengan kita bermasalah, masalah sakit penyakit, malah kita, waduh ya, menakutkan ya kalau begitu ya. Nah, kalau saya juga nggak tahu ini harus bagaimana. Ya, seharusnya kita harus bisa menjadi jawaban. Kita bisa sampaikan, memang kita tidak mampu, tapi kita punya Allah yang terlalu sanggup menolong kita. Oleh sebab itu perlunya kita baca firman Tuhan supaya kita banyak tahu hal janji-janji firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana peristiwa-peristiwa Allah menolong umat-umatnya di perjanjian lama. Kita melihat bagaimana Allah menolong setiap umatnya, anak-anak yang dikasihinya, dengan cara yang ajaib. Dan saya percaya mujizat yang dulu Yesus pernah lakukan di perjanjian lama sampai hari ini masih tetap terjadi. Saya sangat percaya karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasanya tetap sama. Oleh sebab itu Alkitab menjamin bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Memang kita manusia seringkali berubah karena keadaan. Ya, karena keadaan yang sekarang ini banyak sekarang anak-anak Tuhan mulai berubah. Ya, awal-awal di Maret tahun lalu ya dicanangkan untuk ya kita juga live streaming. Mau tidak mau ibadah onsite tidak diizinkan. Lalu kita mulai dengan ibadah streaming. Awalnya mereka semangat mengikuti ibadah, tetapi semakin hari berjalan masuk di zona nyaman. Memang di live streaming bisa ditonton di rumah, kan nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma keluarga sendiri. Ya kadang ada yang nonton streaming awalnya, waduh, mumpung nggak ada ibadah, bisa bangun lebih siang. Saya tidak tugas di pelayanan, saya bisa nonton ibadah pas pada waktunya, tidak harus mandi dulu, persiapan dulu, harus berangkat naik kendaraan menuju gereja. Bisa dilakukan semuanya di rumah.
awalnya masih menggebu-gebu, tetapi semakin hari, ya kita bisa menilai sekarang. Mereka yang semakin hari semakin kuat, itu akan terlihat dari kekonsistenannya untuk tetap mengikuti ibadah, sekalipun itu streaming. Saya sangat percaya, sekalipun ibadah kita secara streaming, kuasa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi. Kuasa Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekalipun tidak tatap muka, saya percaya nama Yesus sanggup melepaskan kita, menolong kita, membuat kita ada jalan keluar. Oleh sebab itu, jangan pernah kendor. Atau dengan kata lain, nggak ada yang tahu. Iya, memang nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh sebab itu, ada kabar buat kita semua. Kita wajib kuat. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menolong orang lain, kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita wajib, dikatakan di sini, wajib menanggung. Wajib ini hukumnya wajib, sudah tidak bisa ditawar. Anak-anak Tuhan yang tidak mau menolong orang lain, wah, ini melawan firman Tuhan. Saya berdoa, jemaat Tuhan dengan rela hati menolong sesama kita. Amin. Lakukan, karena ini perintah Tuhan. Oleh sebab itu, kenapa kita harus tetap kuat? Karena Tuhan merancangkan kita bisa menolong orang lain. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Lalu alasan yang ketiga, di 2 Tawarik 17 ayat yang ke-12. 2 Tawarik 17 ayat 12. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Raja Yosafat menggantikan orang tuanya, Raja Asa. Raja Asa memang mengakhiri kehidupannya jauh dari Tuhan. Tetapi anaknya menggantikan, Yosafat menggantikan menjadi Raja Israel ini, saudara. Kehidupannya luar biasa. Dia tidak pernah kendor yang namanya semangatnya untuk dia bekerja untuk Tuhan, untuk rakyatnya. Dia melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang dia lakukan itu adalah proses membuat dia menjadi apa dikatakan. Dia makin lama, Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Ini dicatat oleh firman Tuhan, luar biasa kuat. Wow. Raja Yosafat ini satu-satunya Raja Israel yang luar biasa. Ini dicatat, saudara. Di Yehuda dia membangun, Raja Yehuda, dikatakan dia membangun benteng-benteng dan kota-kota. Nah, alasan yang ketiga mengapa kita harus kuat, tujuannya apa? Supaya kita bisa membangun benteng-benteng, kota-kota perbekalan. Kalau dari diri kita punya kerohanian yang lemah, sedikit-sedikit kena masalah, sudah ketakutan, lari cari pertolongan dunia, sudah mulai lupa berdoa. Seringkali kalau di gereja dengar firman Tuhan, Tuhan sanggup tolong, amin, haleluya. Pada saat di rumah ada masalah, sudah lupa kata amin itu, untuk bahwa Tuhan Yesus sanggup tolong. Sudah bingung cari jalan keluar dengan kekuatannya sendiri. Seringkali kita lakukan yang seperti itu. Padahal ada Yesus yang menjamin kehidupan kita. Seharusnya kita tidak perlu takut. Seharusnya kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Ada jaminan yang pasti dalam kehidupan kita, bahwa Dia sanggup menolong kita. Tetapi bagian kita harus melatih kehidupan kita, rohani kita, supaya semakin hari semakin kuat. Supaya apa? Kita juga bisa membangun benteng-benteng kehidupan kita, membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Saya percaya kita bisa menjadi berkat kalau kita dari pihak kita siap menjadi berkat. Otomatis
Kalau kita sudah siap menjadi berkat, otomatis kita bisa menjadi berkat. Kalau dari diri kita saja kita tidak siap, belum bisa menjadi berkat, ya otomatis orang yang ada di dekat kita, ya mereka akan menganggap bahwa kita tidak mampu. Ya memang kita tidak mampu. Saya percaya kalau kita bangun kerohanian kita di atas dasar firman Tuhan, kita tahu ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itu yang menguatkan kita. Seharusnya saudara, tidak ada alasan kita tidak mampu membangun orang lain. Kita bisa membangun iman orang lain. Kehidupan kita semakin hari, dikatakan ini, makin lama makin kuat. Apapun persoalan menghadang, menerpa kita, kita tidak mundur, kita tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi saya percaya semakin hari semakin diperkuat. Karena itu firman Tuhan. Semakin kita melakukan firman Tuhan, sama seperti kita membangun dasar kehidupan kita, semakin hari semakin dalam, semakin hari semakin dalam. Ini yang Tuhan mau. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa kuat? Yang pertama, kita harus sadar betul kalau kita ini lemah. Kita tidak mampu sebenarnya. Oleh sebab itu ada perintah kita harus kuat. Dan yang pertama tadi, sadar bahwa kita lemah dan memutuskan untuk kita melatih hidup kita menjadi kuat. Tidak ada cara lain. Latihan kita untuk menjadi kuat, yaitu dengan apa? Melakukan firman. Sekalipun firman itu kecil bagi orang, cuman begitu aja. Mungkin saudara mendoakan orang lain, sepertinya cuma mendoakan orang lain. Tapi percayalah, kalau saudara lakukan itu dengan setia, mendoakan orang lain, selalu berkata-kata firman Tuhan kepada orang lain. Mungkin orang lain berkata, wah sok rohani kamu, tidak masalah. Yang penting firman Tuhan dibagikan. Percaya Yesus sanggup tolong saudara. Bagikan saja, lakukan saja. Saya percaya ada waktunya mereka berkata, oh benar, perkataanmu benar. Pada saat saya kepepet, saya lakukan apa yang kamu katakan, aku tertolong. Ini banyak sekali kesaksian yang saya terima. Sebab itu bagian kita cuma apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan dengan apa? Kita menjadi representasi. Kita menjadi teladan bagi orang lain. Jadi bagaimana kita bisa buat? Otomatis dengan kita sering kali membagikan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya secara lisan, tetapi secara keteladanan hidup. Saya percaya semakin hari kerohanian kita akan dibangun semakin kuat. Karena itu firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan dan melakukan, itu membangun dasar yang dalam, meletakkan batu karang. Lalu yang kedua, bagaimana? Yaitu kita harus ngambil keputusan, siap bayar harga. Memang tidak mudah. Untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu dibutuhkan apa? Harga yang mahal untuk kita bayar. Memang untuk kita terima keselamatan, kita cukup mengakui dan percaya sepenuhnya dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, keselamatan. Tapi untuk kita bisa mencapai dan mempertahankan keselamatan itu selama kita masih hidup, ini yang namanya bayar harga. Ujian, tantangan akan silih berganti datang terus-menerus dalam kehidupan kita. Itu proses kita. Supaya apa? Semakin hari kita semakin sering kali melakukan firman Tuhan. Dan itu harga memang kita harus bayar. Tidak bisa tidak ada yang namanya serba instan. Karena Allah kita ini senang dengan yang namanya proses. Allah sangat menghargai yang namanya proses kehidupan kita. Oleh sebab itu, siaplah bayar harga untuk menjadi kuat. Dengan apa? Melatih. Melatih apa? Siap menghadapi problem, masalah dalam kehidupan kita. Kita tidak lari. Kita tidak meninggalkan Tuhan, kepercayaan kita. Tidak, tetapi kita tetap malah memperkuat kepercayaan seperti Daud. Pada saat keluarganya ditawan oleh musuh,
oleh orang-orang Amalek di Siklag. Apa yang dilakukan Daud? Daud memperkuat kepercayaannya, membangun kepercayaannya. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Dengan apa? Kita merenungkan firman Tuhan, kita melakukan, sekalipun sepertinya itu tidak mungkin. Tetapi kalau kita mengambil keputusan, aku siap bayar harga, tetap aku lakukan firman Tuhan, aku tetap percaya apa kata firman Tuhan. Saya percaya ujian proses yang kita hadapi itu akan menghasilkan buah yang manis di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana kita untuk kita bisa tetap kuat? Perlu apa? Fokus kita arahkan kepada Tuhan. Saya percaya pada saat kita fokus kepada Tuhan, apapun boleh menerpa kita, saya jamin tetap Allah akan turut campur tangan. Bagaimana Petrus pada saat dia berkata kepada Yesus, "Guru, suruhlah aku berjalan ke situ." Yesus berkata, "Berjalanlah." Pada saat Petrus fokus menatap Yesus, dia berjalan di atas air. Tetapi saat dia mulai merasakan tiupan angin, dia mulai fokusnya tidak fokus kepada Yesus, apa yang terjadi? Dia tenggelam. Oleh sebab itu, apapun sekarang ini, kalau saat ini COVID-19 ini, orang berkata pandemi, ya sudah diubah menjadi akademi. Ya, saya percaya ini melatih kita supaya apa? Kita keluar sebagai pemenang, kita tetap kuat. Lalu yang keempat yang harus kita lakukan untuk kita bisa tetap kuat, milikilah komunitas yang benar. Hidup berkomunitas ini sangat membantu, sangat-sangat membantu. Tapi memang harus pilih komunitas yang tepat dan benar. Karena ada banyak di luar kita komunitas yang tidak baik, yang tidak sehat, yang tidak benar. Itu malah menjerumuskan kita. Tetapi saya berdoa jemaat Tuhan, kita punya ladang, istilahnya komunitas-komunitas dalam gereja kita. Saudara bisa masuk di dalamnya. Masuk di komunitas doa, ada di tempat ini. Bahkan di komunitas anak-anak muda, ada di tempat ini. Remaja. Dan juga kita orang-orang yang sudah berkeluarga kita ada komsel family. Dari situ kita bisa sharing, saling mendoakan, kita saling belajar, saling melayani. Dan disitulah komunitas itu yang akan membuat saudara tetap kuat. Mungkin saudara pada saat mengalami tekanan, ada persoalan berat, saudara bisa share. Teman-teman yang lain membantu, menguatkan saudara, mendoakan saudara, mendukung saudara. Hari-hari ini saya percaya tema kita tidak kebetulan saudara dengan situasi yang sekarang ini. Banyak orang di luar sudah mulai ketakutan. Secara manusia memang seringkali kita mau terpancing ketakutan itu. Tetapi ketakutan itu bukan dari Tuhan. Hati-hati. Takut oke, tapi sampai ketakutan dengan hal yang negatif, jangan sampai saudara, itu dosa. Tapi kita harus takut kepada Allah, ini baru benar. Nah, pentingnya apa? Berkomunitas itulah kita saling bergandeng tangan, saling menguatkan. Oleh sebab itu, ayo berita baik buat kehidupan kita. Bulan ini, bulan Juli, be strong, jadilah kuat. Saya berdoa jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan, kiranya dibangkitkan. Jangan pernah takut hadapi apapun. Ya, dalam proses kehidupan kita pasti akan melalui yang namanya badai, hujan. Itu pasti kita lalui. Tidak ada seorang pun yang dalam hidupnya serba mulus-mulus saja. Saya percaya tidak ada. Setiap kita mau hidup dimanapun tetap ada masalahnya masing-masing. Oleh sebab itu kita tidak bisa lari dari masalah. Tapi yang harus kita lakukan, hadapi bersama dengan Tuhan. Dengan kita apa? Mempersiapkan diri kita tadi itu. Membekali hidup kita, melatih hidup kita untuk kita terus semakin hari semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat.
Saya percaya kalau kehidupan kita kuat, menjadi berkat buat orang lain, bisa membimbing orang lain menjadi berkat orang lain, saya percaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Sama-sama sekali lagi kita tundukkan kepala. Bersyukur, terima kasih buat isi hatimu. Kami boleh mendengar isi hatimu pagi hari ini Tuhan. Membuat kami miliki semangat kembali bersama dengan Engkau. Kami akan tetap kuat. Oleh sebab itu, kami bersyukur buat firman-Mu. Bangun hidup kami. Kami akan semakin dekat dengan Engkau hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati ibadah perjamuan kudus kami, sakramen kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk perjamuan kudus. Saudara bisa ambil roti saudara. Kita buka hati kita. Saya percaya yang kita lakukan bukan sekedar rutinitas yang kita lakukan, tapi kita percaya saat kita melakukan perjamuan kudus ini, karena ini perintah Tuhan. Nah, saya percaya ada kuasa di dalam perjamuan kudus ini. Oleh sebab itu kita taat melakukannya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa roti ini adalah benar-benar tubuh Yesus sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Makan dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita ambil cawan anggur kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa anggur ini adalah benar-benar darah Yesus sendiri yang sudah dicurahkan, ditumpahkan bagi kami untuk menebus dosa kami, menyelamatkan kami, memulihkan kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih. Minum dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar akan isi hatimu. Bagaimana Engkau merindukan setiap kami, untuk kami tetap kuat, bahkan semakin hari semakin kuat, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam keluarga kami Tuhan, dalam komunitas gereja kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, dan dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya gereja-Mu Tuhan, benar-benar berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan kota kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa buat bangsa kami Indonesia tercinta melalui pandemi ini Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang lebar untuk mendengar dan menjawab setiap seruan doa kami anak-anaknya. Sebab itu Tuhan, kami minta kemurahan hati Tuhan, campur tangan untuk bangsa kami. Pemulihan Tuhan kerjakan untuk bangsa kami Indonesia tercinta. Khususnya Bapak pemimpin negara kami, Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan, Pak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan menjadi pemimpin yang benar-benar bijaksana, yang takut akan Tuhan, dan setiap kebijakan yang diambil, yang diputuskan, semuanya untuk kebaikan bangsa kami Tuhan.
kesehatan, perlindungan-Mu nyata atas mereka. Hikmat-Mu Tuhan tambah-tambahkan. Bahkan seluruh jajarannya Tuhan, baik yang tertinggi sampai yang di daerah-daerah, Tuhan memberkati setiap mereka. Bahkan secara khusus kami berdoa untuk wilayah kami di Desa Nogosari ini Tuhan. Kami berdoa baik mulai dari kepala desa Tuhan, sampai jajaran yang terendah, bahkan sampai muspika, bahkan bupati Tuhan, kecamatan bupati Tuhan, kabupaten. Kami berdoa, kami percaya Tuhan ada perlindungan melindungi kota kami Tuhan. Melalui pandemi ini, kota kami terselamatkan. Ada banyak yang diselamatkan dan mereka tertolong dan mereka mengalami mujizat Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, secara khusus buat jemaat-jemaat kami yang hari-hari ini menghadapi persoalan. Kami sungguh percaya Allah yang sudah menolong setiap kami, Allah yang sama juga akan menolong setiap jemaat Tuhan. Apapun pergumulan jemaat Tuhan hari-hari ini, baik itu pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam hal apapun juga Tuhan tolong. Dalam hal kesehatan juga Tuhan tolong, mulai pulihkan mereka yang terpapar Tuhan. Hamba-Mu berdoa, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, berikan sukacita, kekuatan yang baru, pemulihan datang dengan cepat sekali. Karena ada kuasa Allah sendiri, darah Yesus yang menyembuhkan buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini terpapar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan setiap orang yang menyaksikan tayangan ibadah kami pagi hari ini, kami juga berdoa apapun pergumulan setiap mereka, kalau mereka menyaksikan tayangan ini, kami percaya ada rancangan Tuhan. Mereka juga mengalami mujizat-mujizat dan pertolongan-pertolongan Tuhan. Bahkan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau memberkati ibadah streaming kami pagi hari ini. Dan kami mengucap syukur. Nah, saatnya Tuhan, hamba-Mu mintakan berkat-Mu turun tercurah atas setiap kami. Mari jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, buka kedua tangan saudara. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Mu dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi kau damai sejahtera, berkat, pertolongan, masa depan yang penuh dengan harapan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.